Bu Intan juga kita kalau pengen bisa lebih bagus lagi kan yang penting bisa dasarnya dulu gitu kan. Oh iya dasar. Nah, bisa dasarnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kreatif Project bersama saya Muhammad Ali Swaji dan sebelah Anindya Maulisti dari ya di Kreatif Podcast keberapa? 12 so. 12. Sekarang di Kreatif Podcast ke-12 kita kedatangan tamu salah satu angkatan murid siswa angkatan alumni DKP yang termasuk awal lah. Ya, masuk awal ya. Nah, silahkan perkenalkan diri dulu lah. Iya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Muhammad Saprijal Fajar Maulana, biasa dipanggilnya Saprijal. Tapi kalau di SMK, guru-guru, kawan-kawan manggilnya Ijul. Ijul. Panggilnya Biar Ijul Banjar lah. Ijul. Ijul. Iya. Gimana kabarnya lu, Kak? Alhamdulillah, gini aja. Sama Covid, Kak, gimana aktivitas? Aktivitas sambil kuliah, sambil bekerja ya. Oh, sambil kerja. Sambil menyambil lah. Iya, sambil menyambil. Selama Covid ini kayak aktivitas aman? Masih kayak ada yang berkurang atau tidak seperti biasanya gitu kan? Kalau biasanya kan di kampus ya, maksudnya banyak kegiatan-kegiatan di kampus yang offline, kita langsung di lapangan segala macam. Sekarang semua serba online, jadi rada mencari waktu gitu. Yang pintar bagi waktu ya enggak? Harus bisa bagi waktu aja jadinya. Berarti banyak di rumah kan enggak? Banyak kan di rumah akhirnya. Malah jarang keluar rumah ya. Sama Covid lah. Malah jadi jarang sulit keluar rumah. Ke musim game. Ini langsung kita sih ngomong itu Kak, kayak kita mengulas sejarah Kakak nih sebelum sejarah. Dari pas awal SMK nih kan. Ini sudah kuliah nih Kak. Mengulas ke sebelumnya nih Kak. Iya, Flashback. Karena Kakak emang asli sini kan Kak? Apanya? Asli Banjar. Asli Banjar. Berarti kayak sebelumnya tuh Kakak nih kayak mengenal DKP nih Kak sebelum masuk SMK nih, apa memang sebelumnya tertarik Kak dengan DKP atau memang sebelumnya ada hal lain yang memang Kakak gemari? Jadi sebelum masuk SMK, aku tuh sebenarnya ada kepikiran masuk SMA. Cuma mencari SMA nih, cari SMA yang jurusan bahasa. Cuma pas sudah tidak ada lagi ya. Jurusan bahasa sudah tidak lagi. Soalnya aku tuh suka sama bahasa, nulis, sastra, puisi segala macam yang pokoknya berhubungan sama sastra. Gitu. Nah, jadi akhirnya aku pengennya tuh yang ada hubungan seni dan ya bahasa gitu kan. Terus pas sudah pupus harapan ya. Aduh nih, gak ada yang bahasa nih SMA. Udahlah coba SMK. Awalnya aku pengennya TKJ. Kayaknya yang paling umum kayaknya TKJ, yang paling menarik ya. TKJ, terus coba-coba kan SMK 2 ada TKJ, terus coba juga SMK 1 sebelahnya masa nggak aku coba cari tahu juga gitu. Ternyata di SMK 1 banyak yang jurusannya seni gitu kan. Seni gitu kan. Terus akhirnya coba cari tahu kok ini ada yang menarik nih. Nama jurusannya tuh desain komunikasi visual. Visual DKP ya. Nah, ada komunikasi tuh kayaknya cocok nih. Terus skill ketertarikan tadi. Terus juga kebetulan bapakku tuh dulu punya percetakan rumahan. Oh, punya percetakan. Jadi istilahnya udah tahu soal desain dari kecil gitu. Nah, kayaknya menarik nih kalau istilahnya kan aku udah tahu nih desain tuh kayak gimana sih. Jadi kayaknya bisa nih. Dasar-dasarnya tahu lah. Dasar kemungkinan tahu gitu. Walaupun ya paling taunya kayak itu aja gitu. Ya akhirnya coba deh desain komunikasi visual, masuk sini. Ya itu akhirnya awalnya belum tahu banyak juga kayak apa sih ini nih, maksudnya apa yang dipelajari gitu kan, kayak mungkin kah cuma desain doang atau kayak gimana, belum benar-benar masih kosong loh. Jadi itu jadi alasannya sejarah jadi masuk memilih DKP itu. Akhirnya tuh angkatan berapa Kak? Ke-7. Oh 7 tuh tahun berapa berarti Kak? Masuknya tahun 2014. 2014 masuknya. Kelas 4 SD saya. Kelas ya lah Mas. Berarti tuh waktu DKP di sini tuh sudah banyak kan, kayak misalnya sekarang kan ada fotografi. Oh iya gitu Kak. Waktu itu sudah banyak nih, sudah ada fotografi juga.
Sudah. Kayak sekarang kan kayak ada komputer grafis, terus tuh desain publikasi dan videografi lainnya. Dulu memang awalnya memang seperti itu apa? Oh memang sudah ada juga. Terus mungkin kalau dulu masih dasar-dasar mungkin ya. Nggak tahu ya, mungkin sekarang sudah kalian kan berkembang mungkin ininya, kurikulum dan segala macamnya. Dulu memang berarti awalnya memang ngambil desain tuh, kayak tertariknya desain. Terus dari yang pas saat masuk nih kan beberapa yang produktif nih, yang digemari awalnya jadi tertarik, jadi sampai bisa sekarang jadi wah hebat kan itu. Nah jadi apa yang pertama kali tertarik dari mata pelajaran produktifnya? Apa ya kalau kelas 1 tuh apa ya? Sketsa gambar. Soalnya itu diajari Bu Intan mengarsir segala macam kan, gambar apa sih kayak cangkir di gambar apa segala macam gitu kan. Itu yang apa ya? Mungkin karena aku dulunya suka gambar juga, sama warna, waktu SD juga suka warna segala macam gambar. Kayaknya nih cocok nih kalau. Oh jadi dari awal memang dari sketsa itu. Kayaknya dari situ lumayan tertarik aku. Terus ada kalau tipografi itu kelas berapa ya? Aku lupa ya. Kelas 1 tuh. Kelas 1 lah. Kelas 1. Jadi tipografi itu juga yang bikin aku tertarik gitu aja. Ini kok bikin tulisan-tulisan gitu kayak ternyata unik-unik. Terus sedetail itu kan segala macamnya. Apalagi dulu pas guruku yang ngajar tipografi itu Bu Ena. Jadi kan Bu Ena benar-benar yang detail kan, ini salah dikit harus diulang gitu. Revisi ya gitu yang ini menarik nih, harus maksudku kalau aku bisa berarti hebat. Bisa lah pokoknya gitu. Saya tuh udah. Oh jadi pada saat itu kayak dari awal dari situ jadi berkembang lah bahasanya kan. Memperdalam lah akhirnya jadinya gitu. Jadi akhirnya tertarik, nyaman di situ, jadi sampai sekarang nih. Sampai sekarang akhirnya. Pada saat itu tuh kayak guru yang cocok ada jadi yang bisa membimbing kakak nih jadi sampai sekarang nih ada kayak cara membimbingnya apa sih ngaruhnya kayak berpengalaman jadi apa ya semua apa sih artinya pokoknya berpengaruh besar pada kakak tuh yang pada saat SMK. Sebenarnya semua guru berpengaruh ya, tergantung macam-macam apa yang mereka kasih lah ya. Misalnya kayak Bu Intan mungkin karena dari awal dari kelas 1 sudah jadi wali kelasku juga. Bu Intan banyak ngajar sketsa dan gambar, jadi kayak gimana gambar yang sesuai dengan objek aslinya secara realis dan segala macam. Gelap terang juga value dan segala macam. Soalnya kata Bu Intan juga kita kalau pengen bisa lebih bagus lagi kan yang penting bisa dasarnya dulu gitu kan. Oh iya dasar. Bisa dasarnya dulu. Nah, dari dasar kalau sudah bisa realis kata Bu Intan, nah itu baru udah tinggal dikembangkan gitu. Mungkin kalau dari guru-guru lainnya ya tergantung tiap mata pelajaran. Tiap mata pelajaran juga istilahnya ada pengaruh ikut andilnya tiap guru gitu. Beda-beda cara mengajarnya. Lagi kayak Bu Ena yang ngajarin software segala macam, Photoshop, Illustrator gitu-gitu yang bikin aku jadi kayak aku harus bisa mendekat ke Bu Ena nih buat belajar banyak gitu. Inisiatif harus. Terus juga kalau ke Bu Eka tuh kayak berpikir sih. Kalau kataku ya, aku merasa kalau ke Bu Eka tuh cara berpikir kita yang walaupun jelimet nih itu, tapi bisa mengerucut jadi dapat gitu tujuannya apa gitu. Nah kayak gitu sih yang kerasa sih. Dulu juga ada Pak Diko, mungkin kalau di angkatan kalian sudah nggak ada ya. Pak Diko itu dulu yang bantu lah sama kayak Bu Intan juga. Jadi kalau Pak Diko tuh kebanyakan apa ya dulu ya? Videografi, simulasi digital gitu-gitu. Nah kayak gitu-gitu yang kalau beliau. Jadi aku jadi lebih banyak mencoba software juga, mencoba videografi dulu. Memang dulu kan nggak tertarik kak dengan kayak fotografi, videografi gitu kan? Jadi selain yang desain, selain desain kan ini kan di desain jadi dulu apakah kayak pernah tertarik juga masuk kayak mengikuti fotografi, videografi kayak gitu kan? Dulu tuh aku orangnya insecure. Insecure. Sekarang tuh kita nyebutnya insecure. Pokoknya nggak pede lah ya. Nggak pede gitu. Soalnya dulu tuh aku merasa kayaknya nggak ada bakat aku di foto gitu, nggak ada bakat di yang ngambil videografi, kayak framingnya kayak gimana segala macam itu kayak sepertinya saya tidak bakat. Jadi cuman sekadar tahu dasar-dasarnya aja. Sekadar tahu dasar, cuma waktu itu ternyata sempat waktu mata pelajaran pokoknya Pak Diko beliau nyuruh bikin film.
bikin film. Jadi dalam satu kelas kami dibagi 2 kelompok. Oh, tugas. tugas dibagi 2 kelompok. Apa ya, pokoknya dibagilah, ada yang jadi sutradara langsung dari Padiko yang nyuruh ini segala macam, terus aku kebagian jadi sutradara. Kata aku mampus ini, sudahnya apa ya, kurang bisa di videografi, ditunjuk sutradara berarti Kak? Sutradara. Terus maksudnya sutradara kan istilahnya bisa semua harusnya, maksudnya memahami lah semuanya gitu. Ini aduh mampus saya. Jadi itu kakak jadi sutradara tuh. Akhirnya jadi sutradara, harus istilahnya jadinya aku belajar sendiri. Belajar semuanya kan. Mau kada mau lah. Mau tidak mau harus bisa semua. Soalnya mimpin yang lain. Mimpin yang lain, gimana biar bisa bantu yang lain juga gitu kan. Ya, masa jadi sutradaranya ngangong-ngangong. Tapi akhirnya alhamdulillah jadi. Iya, ya, walaupun kalau sekarang melihatnya tuh kayak apa ini? Karya masih ada nih. Dulu masih ada, kayaknya masih disimpan di sini. Pas nonton, apa ini? Jadi dari awal itu jadi berminat desain, bisa lah terbiasa gitu enggak? Jadi ya kalau di videografi mungkin masih kurang ya, masih kurang tertarik aku. Jadi cuma ya bisa-bisa aja gitu. Tapi itu memang dari awal berarti Kak belajar kayak sketsa gambar memang dari awal di sini Kak. Jadi dituntun belajar akhirnya gitulah. Malah waktu kelas 1 tuh Bu Intan tuh kayak maksa ikut lomba gitu. Di push. Jadi kayak ada dulu ikut lomba apa ya? Sketsa tokoh Banjarbaru gitu. Jadi disuruh nyoba ikut sama alumni yang lain juga, maksudnya ada beberapa. Disuruh coba, akhirnya ya coba. Kayak misal penghargaan pertama yang membuat apa sih kakak nih jadi semangat Bang Enzo pada kelas baru. Itu menang tuh Kak? Itu menang. Menang itu juara 1 kayaknya gitu. Iyalah. Jadi waktu itu gambar apa ya? Sketsa pensil Vanderbilt. Yang tokoh Bapak arsiteknya Banjarbaru itu. Itu juara baru yang lalu mulai. Akhirnya kayaknya saya bisa. Jangan pertama rasanya enggak. Itu kelas berapa itu, Pak? Ya kelas 1 itu. Kelas 1. Dari Bu Intan itu yang. Tapi pertama pas disuruh kayak awalnya stres ya. Kayak panik. Ini tinggal 1 minggu ya Jul gitu. Waduh, tinggal 1 minggu nih. 1 minggu itu berarti Kak. Jadi kayak aku lupa sih berapa lamanya, cuma ya seingetku 1 minggu aku latihannya. Jadi kayak disuruh Bu Eka, Bu Intan, Bu Ena tuh kayak ngawasi gitu loh. Itu di-push banget. Di-push tuh, ayo latihan Jul gitu. Jadi sambil waktu kelas 1 kan paling mata pelajarannya apa gitu kan, masih awal-awal kata mereka, jadi ya misalnya disambil buat latihan segala macam. Ya udah disambil. Jadi kayak sudah tinggal ketika yang lain sudah pulang, aku tinggal di lab tuh sudah dari kelas 1. Baru setelah itu jadi membuat semangat ya. Iya, akhirnya semangat terus. Ada lomba-lomba tuh jadi ikut. Paling berkesan nggak pada saat SMK nih Kak, yang penghargaan yang paling yang sampai sekarang nih masih ingat tuh Kak, ada nggak? LKS sih. LKS animasi waktu itu. Itu juara Kak? Juara. Jadi waktu aku sebenarnya kan awalnya kan kelas 2 ya. Kelas 2 coba ikut LKS animasi. Padahal aku tuh pengennya desain gitu. Pengennya desain gitu. Cuma yang animasi belum ada nih Jul. Kata Bu Eka, Bu Ena. Berani gak? Ya juga sih, pikirku kalau desain pun sudah ada, istilahnya aku harus bersaing sama teman-temanku juga di kelas gitu. Udah aku coba animasi lah ya. Jadi nyoba keluar dari zona nyaman. Zona nyaman, mencoba keluar dari mimpiku lah ya. Lalu mencoba di animasi. Coba di animasi akhirnya. Nah, coba di animasi kelas 2 tuh masih nyoba-nyoba, masih dasar, masih kaku banget lah pokoknya. Kelas berapa tuh Kak? Kelas 2, habis itu kelas 3 juga. Karena kelas 2 sudah nyoba, jadi sudah tahu lah ya, tahu nih, perang di lapangan kayak gini nih. Sudah merasakan sendiri. Jadi kelas 3 kita gempor lagi lah ya, ayo lagi gitu. Coba lagi kelas 3. Akhirnya LKS yang paling berkesan lah sekarang. Berkesan kelas 3 soalnya alhamdulillah bisa sampai maju nasional kan pas di kelas 3 itu. Sampai nasional berarti sempat. Keren. Berarti dari kelas 1 tuh sudah masuk ke dunia lomba-lomba. Iya. Memang dari lomba tuh banyak pengalaman yang diambil. Iya, menang, kalah, coba push akhirnya berhasil ya kan untuk kedepannya gitu kan. Pelajaran lah bahasnya kan. Pelajaran. Soalnya kadang aku pikir lomba ini kayak eksperimen. Percobaan. Kayak aku kalah ke apa? Enggak apa-apa nih. Yang penting aku sudah mencoba, aku tahu nih. Kayaknya ini enggak cocok buat lomba yang kayak gini, misalnya kayak
mungkin konsepku kurang matang atau kayak gimana. Jadi istilahnya tau lah apa yang kita pengen, apa yang kita kurang gitu. Yang itu yang jadi tolak ukur kita ya. Jadi setelahnya kemarin kita kayak gini berbagus. Bagus itu ada yang dipetik dari betul, ada hikmahnya ya. Ya betul. Kalau iya Kak, kalau misalnya kan di KPN kan biasa kayak desain tuh kan ribet yang mana dikalahin ribet. Nah, kayak tugas yang mana dong Kak? Paling Kakak paling berasa apa sih bahasa Indonesianya paling berat yang menurut Kakak yang sampai sekarang apa ya dulu ya? Tapi setelahnya itu jadi apa ya? Kayaknya dulu aku lupa nama ininya sih, nama mata pelajarannya apa coba. Tapi pokoknya bikin logo. Bikin logo dulu. Kalau dulu tugasku rebranding Hijau Pandan punya Buena itu. Jadi rebranding punya Buena. Nah terus jadi pokoknya gimana Hijau Pandan ini dibikin ulang logonya gitu. Bikin ulang. Maksudnya tuh kayak waduh ini tuh sudah ada logonya yang bagus gitu ya. Sebagai siswa kita disuruh bikin ulang tuh kayak mencari merombak lagi ya, merombak ulang. Iya, merombak ulang hal yang sudah bagus menjadi lebih baik tuh kan kayak beban banget. Yang mana lagi yang udah bagus nih udah ada kok. Nah, itu yang lumayan waktu itu lumayan berat sih kalau pikir ya. Terus jadi apalagi kayak ketentuan-ketentuan dari Buena segala macam kayak harus sketsanya berapa banyak gitu. Minimal 20, minimal 50. Berapa. Terus di ACC-nya juga belum tentu. Ya kayak gitu-gitu terus. Itu berapa kali revisi ya? Revisi berapa kali gitu lah. Banyak itu yang jadi istilahnya lumayan berat bagiku. Cuma setelah aku tahu yang kayak gitu, waktu di kuliah ternyata ada lagi. Jadi aku di SMK sudah pernah nih. Pernah jadi kayak setelah itu ya kan. Berarti itu sedikit kisah kecil ya pada saat SMK lah. Flashback. Terus sekarang Kakak kuliah nih? Kuliah. Ini kuliah di mana Kak? Institut Seni Indonesia Surakarta atau singkatannya sih Solo. 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 Oh berarti setelah Kakak lulus nih lanjut DKP juga ambil DKP juga. Saking sukanya sudah berkecimpung gitu. Iya, sudah tercebur. Sudah kecebur kalau kata Bu Eka tuh mending sekali ya nyelam. Dalami aja. Jangan nanggung, misalnya sudah nyebur tuh selami aja sampai habis kan. Kalau sebenarnya pas kuliah aku ada kepikiran buat ngambil ini sih. Jurusan prodi desain produk. Soalnya aku kepikiran kayak menarik sih. Maksudnya kita kan bikin produk tuh kayak produk tuh bisa ngebantu orang gitu ya. Walaupun ya sebenarnya DKP juga ngebantu orang gitu. Cuma kalau produk itu kan benar-benar ada barangnya gitu, ada apa segala macam. Jadi ada kegunaan, misalnya mungkin bisa bikin kursi yang kayak gimana gitu yang kayak gitu. Ya, sempat tertarik dengan itu. Tapi akhirnya DKP juga ya. Akhirnya tertarik. Akhirnya masuk ke DKP juga. Jadi DKP. Tapi enak kan sudah ada kayak basic sudah pernah merasakan juga kayak ini kayak gini. Betul. Tapi kalau kuliah sama SMK memang beda ya, Kak? Beda sih. Maksudnya kayak dari bedanya tuh banyak apa memang sangat berbeda atau kurang lebih aja? Apa sih bahasa Indonesia? Ya kurang lebih ya. Sebenarnya kurang lebih. Kayak mungkin mata pelajaran ada yang sama-sama gitu. Misalnya kayak gambar ya ada yang gambar juga. Mungkin kayak Nirmana sempatnya di SMK juga. Nah Nirmana di ini juga ada. Tapi mungkin kalau ku bilang ya, kalau kita di kuliah itu lebih menerapkan pola pikirnya kayak gimana. Jadi kita mikirin ini gimana cara menyelesaikan masalahnya. Karena mungkin kalau di SMK kita kan sudah ada briefnya dari guru-guru gitu kan. Kalau kuliah lebih sendiri. Kalau kuliah tuh kadang kita disuruh ke lapangan. Jadi kayak pernah aku ada tugas bikin logo itu buat desa wisata. Jadi kan alhasil kita sebagai mahasiswanya harus langsung ke sana nih. Turun ke lapangan langsung ke desa, langsung menanyakan apa yang diperlukan desanya segala macam kayak gitu. Sudah dari wawancara terus dicatat lagi gitu kan apa yang perlu kita bantu gitu. Yang gitu-gitu yang menurutku di kuliah jadi lebih lebih menitik beratkan mikirnya gitu. Berapa tahun Kak sudah di kuliah sini? Sudah 4 tahun, kayaknya 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Sampai Desember ini 4 tahun setengah harusnya. Padahal harusnya 4 tahun. Ya, begitulah. Itulah kehidupan. Masuknya susah, keluarnya juga lebih susah. Oh berarti kemarin lulus dari sini langsung sana Kak? Langsung dari SMK itu tuh. Memang dapat beasiswa atau apa Kak? Memang daftar sendiri. Langsung daftar aja kayak udahlah ini aku pengennya kuliah. Tapi kayak referensi
kayak kuliah memang awalnya memang kakak milih di situ atau ada referensi universitas Ada yang lain ya. Jadi awal-awalnya kan kutanya guru-guru ya, tanya guru-guru bagusnya sarannya di mana. Dulu juga sempat kalau Bu Ena dulu di P4TK Poli Seni gitu. Terus kalau Bu Intan Padiko kan sempat juga di Poli Seni juga, terus sempat di ITB juga malah. Terus gue pikir wah nyoba ITB apa ya, tapi kayaknya aduh otakku saya sepertinya tidak sampai. Terus akhirnya coba cari tahu juga ada isi Jogja. Jadi kan isi ini kan sebenarnya tersebar ya, ada isi Jogja, ada isi Solo, ada yang di Padang juga, ada yang di Bali gitu. Jadi banyak gitu. Mungkin kalau di Kalimantan memang masih belum ada isi, adanya ISBI. Hanya sebenarnya terkenal kan isi Jogja ya, karena seni rupanya memang paling awal di sana. Terus pengennya sana awalnya. Jadi aku nyoba daftar isi Jogja tapi gak keterima. Dan akhirnya ya sudah pernah daftar di sana bahkan 2 kali. Yang pertama gak diterima administrasi seingatku. Yang kedua sudah masuk tes tapi ya gak lulus gitu. Kayaknya rezekinya memang di isi Solo gitu. Solo. Tuh pertama ada barengan nggak teman gitu dari SMK 1 atau sendiri aja? Tidak ada. Oh berarti memang dicoba sendiri. Kayak awal yang isi Jogja sih. Kalau yang isi Solo ada sempat kawan. Ada. Oh sempat ada. Itu berangkat dari sini ke sana. Tuh tanggapan kayak awalnya kan kayak biasanya kayak baru tuh. Jadi lingkungan baru. Adaptasinya gimana Kak pas pada saat di situ tuh kan? Kan mungkin cara mengajarnya beda dengan di sini dan itu kan jenjangnya kuliah. Jadi mengenal orang-orang baru dan malah kuliah ini kan lebih satu tingkat lebih. Kalau sebenarnya kalau masalah suasana atau lingkungan gitu ya, cuma waktu kelas 2 kan aku sempat magang di Jogja juga. Jadi dikirim Bu Ena dan Bu Eka untuk magang. Kakak sempat magang. Magang SMK di Jogja. Iya. Wih, jauh magangnya. Makanya. Itu magangnya divisi apa Kak? Desain animasi. Oh, animasi. Lagi-lagi animasi. Makanya itu. Jadi pas karena sudah tahu lah ya, magang di Jogja tuh kayak gini, lingkungannya kayak gini, istilahnya budayanya orang di Jawa tuh kayak gini segala macam. Jadi waktu kuliah istilahnya tinggal menerapkan aja lagi, maksudnya melanjutkan yang sudah aku tahu gitu kan. Cuma ya memang karena kita sebagai anak kuliah ya, jadi ya harus mandiri segala macam. Kalau dulu kan mungkin masih ya ada yang bantu lah ya. Kalau pas SMK ada yang bantu mungkin ya dari dari sekolah ada yang bantu, atau dari tempat magangnya ada yang bantu juga sedikit. Kalau kuliah kan kita semua mandiri, terus coba sendiri. Berarti kamu magang di Jogja? Di Jogja. Saya kira di sini. Jauh. Soalnya mungkin pas di sini waktu itu belum ada sih ya. Masih tahu kalau sekarang. Masih jarang dulu ya. Masih jarang kalau yang animasi, karena memang disuruhnya kan animasi aku ya. Kalau jadi tidak mau ke daerah luar ya, luar daerah. Berarti yang sendiri nyoba-nyoba sendiri tadi termasuk kesulitan lah, atau ada kesulitan yang lain? Kesulitan lainnya mungkin bahasa ya, jelas ya. Kayak di sini kita terbiasa Banjar, orang Banjar bener, lidah Banjar bener gitu. Akhirnya sampai ke sana harus, karena kita di tanah orang gitu kan, jadi ya kita istilahnya permisi lah, harus bahasa Jawa juga, jadi biar nyaman juga kan bertemannya gitu. Biar gak ada batasnya. Biarnya betul. Akhirnya ya belajar bahasa Jawa itu yang mungkin awal-awal agak susah sih. Terus juga kayak nggak tahu ya, mungkin kalau beberapa orang kayak makan tuh susah. Makanan Jawa dengan makanan Banjar kan ada beda. Cuma waktu bagiku karena sudah pas yang magang jadi nyaman-nyaman aja. Sudah pernah merasakan, udah terbiasa. Sudah, jadi tinggal penerapan aja di sana kan. 4,5 tahun kuliah. Berarti banyak tuh lomba sudah nggak ikutin pada kuliah? Sejujurnya ya. Wah. Kayak sekarang malah lomba tuh kayak hobi. Malah masih ada lomba nih. Cobalah. Berarti ada mungkin beberapa kuliah ini kan lebih keren nih, kayak kata-kata pola pikir. Kayak karya-karya kakak tuh pas kuliah pasti kan lebih berkembang lagi nih. Iya. Nah itu ada nggak yang paling sampai sekarang nih yang bikin kakak bangga lah, yang jadi tawar, ini karya Kak Ijul. ada ciri khasnya. Ada waktu itu sebenarnya kalau lomba-lomba tuh kan banyak yang aku ikuti, cuma kalau yang berkesan tuh ada lomba dari Kemendikbud. Jadi Kemendikbud tuh ada bikin namanya tuh apa ya, Gemastik, pagelaran
Pagelaran apa ya, aku lupa. Nggih. Pokoknya istilahnya lombanya itu khusus untuk teknologi dan informasi komunikasi gitu. Jadi ada bidang lombanya macam-macam, dan yang waktu itu aku sama tim itu masuk nyobanya animasi, lagi-lagi animasi. Animasi. Sampai sekarang udah bergelut sama animasi. Nah waktu itu mungkin karena jadi dalam satu tim itu satu tim bertiga, lagi-lagi aku juga ditunjuk jadi ketua tim buat istilahnya project manajernya lah ya, sutradara juga, sama mengatur bagus lancarnya produksi. Nah syukurnya aku dapat ketemu teman tuh yang istilahnya satunya orang animasi bener, emang dulunya SMK-nya animasi gitu, yang satunya ini istilahnya penulis lah ya. Bertiga lah. Bertiga. Yang satunya ini penulis, jadi dia istilahnya bisa saling backup. Jadi istilahnya kalau memang perlu yang skrip, nulis naskah segala macam ada, yang animasinya ada gitu. Saya sebagai sutradara ya mengaturnya saja. Jadi tinggal melengkapi aja. Ya, walaupun aku juga ada ikut andil kayak desain karakter juga, segala macam. Kayak konsep-konsepnya kan mewakilkan universitas berarti Kak? Mewakilkan universitas waktu itu. Soalnya waktu itu dari tahun itu 2018 tim kami maju, dan itu pertama kali dari kampus kami nyoba untuk masuk ikut yang lomba itu tadi, yang gemastik itu tadi. Pertama kali nyoba itu tadi. Dan terus kayak jadi mungkin karena beberapa kali ikut lomba ya aku ya, jadi kayak tahu nih kita, pokoknya aku sama tim tuh bilang kita harus beda pokoknya. Karena soalnya kan ngelihat yang sebelum-sebelumnya kan ada ya, maksudnya mereka ngupload di YouTube kan, yang gemastik sebelumnya gitu. Pokoknya yang finalisnya, yang menang-menang sebelumnya tuh kelihatan gitu. Ini yang menang-menang sebelumnya nih kayak gini nih karya-karyanya. Kupikir sama teman-temanku yang setim, kita harus coba yang beda dari yang ini gitu. Akhirnya alhamdulillah waktu itu istilahnya bisa masuk final, bisa tembus final karena dari juri waktu kami di final ya, kan ada presentasi ya final. Presentasi waktu final. Jadi kata juri itu memang berasa beda aja. Yang mencoloknya tuh karena beda gitu. Mungkin kalau secara ini masih kurang, kayak teknis animasi kan rada susah ya teknis. Hal yang beda tuh. Yang penting tuh bedanya secara konsep, secara segala macam tuh beda gitu katanya. Akhirnya itu yang bikin, makanya sampai sekarang aku kalau ada ikut lomba tuh yang penting tuh beda kan, kalau kataku sih. Mungkin dalam berkarya juga. Satu hal yang beda, jadi tahuan lah. Oh ini yang biasanya ini ada satu, jadi orang jadi kelihatan. Tapi kan kan secara anak kuliah tuh ada kesibukan masing-masing dari kuliah. Cara bagi waktu sama lomba itu ada cara-caranya bagi waktu biar stabil. Nggak tabrakan. Lombanya berat juga nih kan, animasi. Enggak, animasi itu enggak tato kayak gini kan pasti panjang juga. Panjang banget. Apa sih prosesnya? Proses. Nah, bagi waktunya mungkin yang kayak tugas-tugas apa yang selain hal yang selain animasi gitu. Jadi kalau waktu kuliah pas sambil lomba, kayak tugas-tugas tuh sebenarnya kayaknya hal yang wajar kalau begadang. Sudah pasti begadang. Anak DKP kata gue ini juga bilang. Nah, nggak wajar kalau anak DKP nggak begadang. Apalagi begadang. Malah aku kayaknya sering banget itu kayak begadang, besoknya ada kelas, gak usah tidur lah sekalian. Terusin aja di kelas, paling di kelas kayak gini. Gitu. Udah tenggeng. Biasa. Konek tuh. Konek dah. Cuma ya kayak gitu. Jadi sering lah ya. Kayak nugas tuh begadang sambil ngerjain, ya adalah misalnya nugas mungkin berapa jam gitu ya. Terus nanti sudah janjian sama tim buat lomba tadi, jam ini kita ketemuan ya buat bahas lomba bahas lomba gitu kan, produksinya segala macam. Nah kayak gitu, jadi sama tim juga ada pemilihan waktunya lebih disiplin ya. Lebih disiplin memang. Jangan beli-leha jarang banjar. Iya. Ya soalnya mungkin nggak tahu ya, mungkin kalau aku sendiri pribadi memang lebih suka cepat selesai aja. Maksudnya kalau bisa sekarang, kalau harus besok ya kan nggak? Kalau aku pribadi sih kayak gitu ya. Jadi kan kalau bisa cepat selesai, bisa ngerjain yang lain lagi gitu. Kayak gitu sih kalau aku membagi waktunya. Kalau ya Kak, kayak pada saat kuliah nih, project besar yang pernah Kakak kerjakan tuh ada nggak? Kalau project
Mungkin kalau dari kampus ya lomba-lomba ya. Kalau dari kampus kayak gitu. Kalau dari di luar kampus misalnya kayak kerjaan, jadi sempat ada tawaran dari studio, nggak tahu ini studionya tuh studio animasi atau apa ya, cuma waktu itu aku ditawarin buat ikut produksi animasi juga, lagi-lagi animasi. Animasi lagi. Nah waktu itu cuma di bagian animasi yang ini, kalau sebelum-sebelumnya istilahnya aku ikut bantu animasinya juga, yang kali ini di studio project ini tuh aku sebagai ilustrator aja, jadi cuma sebagai tukang gambar. Jadi si tukang gambar itu gak sketsa juga sih, cuma ya si karakternya tuh sampai jadi gitu. Sampai jadi nanti tinggal si karakternya digerakkan sama orang lain, jadi yang tim lain gitu. Itu yang cukup apa ya, soalnya makan waktu 3 bulan ya waktu itu, projectnya makan waktu 3 bulan, terus istilahnya bekerja sama tim yang banyak kan, banyak orang nih, dan apa ya kayak apa namanya, manajemen file, manajemen harus mengatur berkas-berkasnya, harus gambar biar apa ya, istilahnya bikin enak yang tim lain juga gitu. Jadi kalau gambar kita mencong-mencong atau penamaan filenya gak enak juga ya. Jadi kan nanti susah di tim lain gitu. Jadi kayak itu yang belajar lagi nih aku nih. Harus lebih teliti segala macamnya. Misalnya namain layer di Photoshop gitu. Kadang kalau kita gambar di Photoshop atau ngedit gak usah dinamain juga gak apa-apa. Tapi ini kan karena namanya kita kerja sama orang, kerja sama jadi tim ya. layer harus dinamain juga. Bukan sendiri. Berarti tuh bikin ilustrasinya itu pakai device apa? Pakai alat apa biasanya? Di laptop pakai pentab gitu ya. Pakai pentab di Photoshop gitu. Jadi gambar di Photoshop gitu lah ya. Ya seperti ilustrator kebanyakan. Pakai apa tadi, Photoshop tuh karena emang sudah menguasai kah, atau emang nyamannya jadi pakai Photoshop? Pertama karena bukan menguasai juga sih ya. Belum hatam ya. Belum hatam. Jadi ya emang belajar juga masih. Cuma memang nyaman tadi juga. Jadi kan Photoshop kita bisa nyoba banyak hal. Ngedit bisa kan. Terus gambar, desain juga bisa, gambar berasnya banyak, download di mana aja bisa gitu. Jadi ya karena nyaman itu tadi. Terus juga mungkin setahu aku standar produksi, standar industri kreatif juga rata-rata ya Adobe Family, ya Photoshop, Illustrator, Adobe semua Illustrator kayak gitu. Makanya jadi perlu bisa menguasai yang industri butuhkan kayak gitu. Makanya SMK kan sekarang sudah diajarin kan Adobe, Corel dan lainnya. Corel, masih tekan Corel. Ya, Corel. Nah tuh ikut-ikut kayak proyek besar, lomba-lomba tuh pernah kayak kepikiran kayak aku kayak capek, kayak nggak kuat gitu. Keluh kesah ya. Pernah nggak sampai wah malihnya sulit nyari ya, mau kayaknya nggak sanggup pak, nyerah gitu lah, kayak pada tinggi, pasti kan nggak di atas kan, pasti ada juga di bawahnya tuh lagi down tiba-tiba lagi down, kayak misalkan ada mood tiba-tiba ada project. Nah kayak menghadapi pada saat kayak gitu, nah gimana tuh Kak? Ada sempat itu projectnya itu project ya orderan klien. Itu buat apa ya, album single. Jadi single lagu gitu. Jadi dia bikin ininya, cover albumnya gitu kan ilustrasi gitu. Cuma waktu itu tuh kayak lagi banyak yang diurus, kayak ini di sini sibuk, di sana sibuk, banyak ya kadang job sih waktu itu. Cuma ya waktu itu banyak yang perlu diurus gitu, terus ada masuk orderan ini tuh kayak ditolak sayang, maksudnya kayaknya orangnya juga berharap banget gitu bisa dibantu segala macam. Terus kayak bagi waktu itu lagi susah, cuma jadi kayak kadang beberapa kali aku kayak aduh susah nih, gimana ya cara ininya gitu, kayak baginya terus menghadapinya gitu. Misalnya memang apalagi deadline-nya waktu itu cukup mepet, di kayaknya setahun yang lalu ya, Desember tahun lalu itu. Jadi dari tanggal 5 Desember harus kelar tanggal 20 apa 15 gitu. Kayak aduh, untuk yang lumayan cepat, cuma dan
apa ya, perintilan project itu banyak, nggak cuma si album tadi doang gitu. Nah itu yang sempat bikin apa ya, bisa gak ya gitu loh kayak. Tapi akhirnya akhirnya dipaksa-paksa. bisa. Cuma memang kalau merasa apa ya, perasa aku kayak di beberapa karyanya tuh di beberapa bagian ada yang kayak kurang konsisten gitu loh kualitasnya. Jadi kayak kok gambarku kayak gini, pas sudah selesai tuh kayak aduh kok kayak gini. Pasti pas sudah selesai. Pas sudah selesai tuh pasti. Kelihatan. Apalagi pas sudah dikirim ke kliennya gitu ya. Aduh, kayaknya masih ada yang salah. Tapi sudah terlanjur di-upload misalnya sama klien. Faktor tadi kan Kak. Faktor tadi ya, karena down tadi yang segala macamnya. Susah ngatur segala macamnya. Itu sih. Itu jadi kalau yang project-project yang bikin susahnya kayak gitu tadi. Kayaknya menurutku kalau mengatasinya kita harus ada pelepas stres juga kayaknya. Mungkin ya hobi yang lain. Selain ada hobi selain yang desain nggak? Mungkin ada selain animasi sama ilustrasi ya ada. Aku suka baca buku ya karena tadi ya aku suka baca soalnya sastra yang tadi kan. Suka baca buku, terus denger musik lah ya, normal. Denger musik, mungkin nonton film juga, nonton animasi, kan kalau anime gak semua anime sih yang aku tonton, cuma kayak One Piece ya aku ngikutin. Itu memang. Baca manga sudah pasti One Piece gue ikutin. Kan kalau series Marvel gitu-gitu ya selalu kayaknya yang kita perlu hiburan tuh kayak gitu-gitu ya biasa orang sekarang mah healing. Healing betul kayak gitu yang kayaknya perlu apa ya, pelepas stresnya kayak gitu biar jadi sambil garap tuh apa ya, moodnya juga dapat kan. Moodnya dapat. Orang kayak bikin anisasi kan pasti harus mood apa tuh harus terjaga. Memang pengaruh ya kan mood untuk sebuah karya. Betul. Kayak bisa mood karya kurang baik, mau ngolah satu tuh kayak apa ini? Iya, aduh jadi ide kan biasanya. Buka laptop sudah kada diapa-apai. Itu kalau moodnya rusak lah kayak gitu ya. Itu magang atau itu kan tadi ada kayak sambil apa tadi sebutannya? Kerja. Ah ya itu ada bikin portofolio nggak? Kalau portofolio pasti ya. Jadi tiap tahun kadang kumpulkan karya-karya aku yang sudah istilahnya siap gitu. Siap istilahnya apa ya? Siap pajang, siap dikasih lihat ke klien. Jadi yang segala macam. Ini hasil-hasil tuh kalau tertarik gitu kan. Ya, mungkin kalau secara portofolio kita apa ya? Kita memilah ya karya-karya yang terbaik. Kita kan pasti itu banyak. Portofolio itu nggak harus semua karya. Nggak harus semua. Jadi yang terbaik aja yang menurut kita ini terbaik loh. Yang istilahnya proper banget, yang sangat siap untuk diajukan ke klien gitu misalnya. Karena kadang kan ya namanya bikin karya pasti banyak. Kayak semuanya istilahnya masuk kurasi gitu. Kadang ada yang bagus, ada yang kurang. Kayak kataku tadi kan pas klien yang album tadi misalnya mungkin nggak semua bisa dimasukkan gitu, yang bagusnya aja dimasukkan. Karena ya kita kan apa ya, jaga image ya. Jaga image ke klien kan, jaga image. Berarti harus baik lah. Masa iya image buruk dikasih? Iya, nggak mungkin. Oh iya Kak, kayak misalnya ini kuliah nih kan Kak, di apa tadi isi Solo ya. Penghargaan terbaik Kak, yang sampai mungkin seluruh siswa mengenal Kakak ya sebagai animator wes. Yang bikin kayak ini punya. Wih ini Kak Ijul loh. Di kuliah dipanggil Kak Ijul juga enggak? Kalau di kuliah Ijal sih. Karena namanya Sapri Ijal tadi ya. Mereka tahunya Ijal. Oh, iya. Kalau Ijul ini kan karena dulu teman SMP yang manggilnya Ijul, terus temenan terus sampai ke SMK. Nah, jadi panggilan Ijul. Itu tadi Kak penghargaan yang sih yang Gemastik tadi ya. Soalnya Gemastik tadi animasi sama tim tadi di percobaan pertama yang 2018 pertama kali kami nyoba itu langsung juara 1. Langsung juara 1. No, itu yang membuat itu yang bikin benar-benar wah, pertama kali nih istilahnya dari institut seni yang lain belum apa ya, maksudnya belum banyak yang maju ke sampai juara 1 dan 3 besar gitu. Nah, waktu itu alhamdulillah dari kami bisa masuk juara 1 yang akhirnya bikin
bahkan prodi kampus kami sendiri tuh jadi nge-push terus nih, ayo lagi gitu, tahun depan lagi ya gitu, kayak optimis mereka karena alhamdulillah kami bisa dapat penghargaan itu gitu. Akhirnya ya tahun-tahun berikutnya ikut terus lomba-lomba. Pengaruh terhadap kakak dan lingkungannya sangat berpengaruh ya sejak akhirnya kemenangan dapat penghargaan itu tuh. Padahal gak nyangka juga sih, maksudnya bisa dapat juara 1, padahal waktu itu masuk finalis aja udah syukur banget itu. Syukur, alhamdulillah ya. Kan baru pertama kali kan? Iya, masuk pertama kali gitu. Ini kok wah juara 1 gitu. Pertama kali juara 1. Sampai dosen tuh bilang mencetak sejarah ya. Itu langsung berat banget bebannya. Cetak sejarah. Termasuk pencetakan sejarah dalam universitas itu ya. Iya. Keren. Tuh tadi tuh kan menang tuh juara 1 padahal baru pertama nyoba tuh langsung prodi-prodinya langsung nanti ikut lagi itu tuh lebih ke masa kayak berarti ikut lagi harus optimis atau lebih kayak kok disuruh lagi pressure-nya kayak tambah berat. Tambah semangat ya enggak? Yang pasti semangat sih. Banyak jadi semangat. Awalnya sih semangat. Itu lombanya pas memang besar ya enggak? Anunya yang iya nasional soalnya. Nasional kan dari Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan juga kan. Saingannya kan biasanya dari kampus lain juga, kampus yang lain besar yang soalnya waktu itu kan kami animasinya juga 2 dimensi 2D, sementara yang lain tuh ada yang 3 dimensi gitu, bahkan ada yang wah kualitasnya tuh jauh banget. Maksudnya kalau dibandingkan sama punya kami tuh kayaknya jauh banget, cuma memang secara konsep dengan tadi konsep berbeda yang tadi konsepnya kan berbeda, terus konsepnya mungkin ya lebih lebih dalam juga mungkin, jadi itu yang bikin juri mungkin melihatnya jadi nilai plus gitu. Ini suatu hal yang beda tuh pasti ada pandangan tersendiri dari juri gitu. Nah itu yang bikin itu yang penghargaan yang sampai sekarang teringat terus tadi teringat. Soalnya baru pertama kali langsung juara 1 kan. Itu syukur banget sih. Nah ya kan teman-teman nih banyak pelajaran yang motivasi yang bisa dapat kita ambil dari Kak Saprijal ini kan ya kan. Semoga membantu lah ya. Semoga membantu untuk kedepannya yang bagi yang memang berkecimpung di dunia animasi, seni terus tuh DKP jadi mau menambah motivasi. Ya, semoga. Tapi kalau untuk ini kesan-pesan buat nih adik-adik DKP kan banyak nih. Nah, itu dia yang ada yang menekuni hobinya itu di bidang yang dia suka. Mungkin sama kayak kesan-pesannya ada motivasi kan untuk mereka yang biar tambah semangat. Betul. Mungkin kalau buat teman-teman adik yang pengen istilahnya udah tahu nih kesukaannya di bidang apa, udah tahu aku bisa di sini nih. Udah istilahnya kalau bisa latihan terus gitu, kayak nyoba-nyoba aja terus. Misalnya mungkin ada lomba ya dicoba aja juga. Kan kayak ketawa tadi itu eksperimen gitu. Kita nggak tahu, mungkin kayak yang tadi nggak tahu pertama kali nyoba mungkin aja bisa jadi berhasil. Pas awal itu memang ya kalaupun nggak berhasil juga ya udah gitu. Kayak itu kan percobaan kita. Jadikan pengalaman. Ya, berkarya nggak usah mungkin kita sekarang karena digital semua serba bisa diakses, jadi terkadang tuh kayak aduh orang lain kok bisa aku enggak gitu, kayak agak pressure buat diri sendiri gitu. Nggak usah terlalu dipikirkan, berkarya aja ya, nggak usah mikirin kata orang, nanti malah insecure. Pesimis duluan lah bahasanya kan. Padahal kan ya yang bikin ya kita, kenapa orang lain harus mikirin gitu. Itu untuk sekarang memang sulit sih. Itu betul, makanya itu yang jadi ini sih, makanya kayak buat apa kita mikirin orang-orang yang gak suka kalau ternyata masih banyak yang suka gitu. Ada aja yang suka kita, jadi ya mending kita mikirin orang-orang yang suka sama karya kita, ya kita berkarya untuk mereka yang suka ini aja gitu. Ya yang gak suka ya udah. Ya gimana, gak bisa dipaksakan. Ya gitu sih, gitu aja. Nah kan teman-teman, pesan dari Kak Saprijal ya kan. Kalau mungkin kalian mau lebih tahu info lebih lanjut tentang ilmu digital, mungkin bisa diikuti Instagram, sosial media dari Kak Saprijal. Mungkin di bawah editor. Ada di deskripsi ya. Deskripsi juga ada. Nah, oke, terima kasih ya Kak sudah menerima undangan. Jadi sudah mau sharing. Mau sharing saling berbagi pengalaman terus tuh
hal-hal yang baik, motivasi untuk kami dan semua penonton yang dari awal masuk DKP sampai sekarang udah sukses. Jadi juara. Ya, masih mencoba, belum sukses. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like komen. share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di Kriya Podcast selanjutnya. Bye. Dah.